Ya soalnya lihat ini teman-teman apa Mas Teman lihat apa drama Korea ya, you watch drama Korea Iya, ya. istriku suka drama Korea. Iya, so Dia Assalamualaikum, welcome back to Cerita Rizky. Halo teman-teman, apa kabar? Gimana keadaannya? Semoga dimanapun teman-teman berada dalam keadaan sehat selalu ya. Sekarang ini tanggal 1 April dan sekarang sore hari di kota Yas, Romania ya teman-teman ya. Bukan sore sih, sekarang ini sudah jam 7 malam ya. Cuman teman-teman bisa lihat jam 7 malam di sini masih ada matahari nih di sebelah sana. Masih kayak mau sunset gitu teman-teman ya. Ya, jadi kalau mendekati, pokoknya bukan mendekati sih, masuk musim semi, terus mendekati summer, nanti malah musim panas ya teman-teman ya. Jadi sekitar jam 10 malam ya sayang ya. Jam 10 malam itu masih terang benderang ya teman-teman ya. Sekarang teman-teman bisa lihat jam 7 malam di sini masih terang benderang seperti ini ya. Kayak gitu. Aku tadi kayak kan makan malam tadi ya, makan malam itu kayak serasa bukan makan malam ya, tapi kayak masih ini apa sore kayak gitu ya, sore sekitar jam ini sekitar kayak jam 4 atau setengah 5 sore teman-teman ya kalau di Indonesia. Dan oh ya sebelumnya di Romania itu dengan Indonesia itu perbedaan waktunya adalah 5 jam ya, jadi lebih cepat Indonesia 5 jam. Dan sekarang sejak tanggal 29 Maret sepertinya ya, atau 30 Maret ya sayangnya, 30 ya. Oh ya, sejak 29 Maret kemarin waktunya itu berubah, jadi kita Romania itu waktunya maju 1 jam ya teman-teman ya. Jadi sekarang selisih waktu Indonesia dan Romania adalah 4 jam kayak gitu. Jadi lebih enak teman-teman kalau untuk aku telepon-teleponan sama keluarga di Indonesia, soalnya gapnya nggak terlalu banyak ya. Oke, sambil jalan. Dan sekarang ini aku mau anterin Mas Stefan olahraga. Mas Stefan mau lari teman-teman ya, soalnya Mas Stefan udah hampir 4 bulan sepertinya nggak lari-lari, soalnya Mas Stefan itu hobi untuk lari-lari kayak gitu ya, jaga kesehatan teman-teman ya. Kalau aku cuman antar aja ini ya kayak gitu. Oke ayo, ini Mas Stefan larinya di ini, di dekat apartemen ini ya, di dekat area apartemen. Jadi jalan sekitar paling ini berapa ya, 200 meter aja dari sini ya, di sebelah sana ya teman-teman ya. Oh ya, ini aku mau tunjukkan teman-teman ya, ini jalanan di sini sedang ada konstruksi ya, kayak gitu. Makanya ini apa porak-poranda seperti ini ya, berantakan. Soalnya ini tuh kayak mau dipasang rumput daerah sini ya. Pasang rumput, sebelumnya ini tuh kayak pagar tanaman gitu teman-teman. Terus mungkin kurang cantik ya, jadi mereka mau ganti sama rumput. Makanya ini dikasih ada kayak barrier ini ya, pembatas supaya tanahnya nggak turun nanti pas aku ditanamin rumput ya. Ya teman-teman bisa lihat sebelah sana tuh kayak masih mataharinya sunset gitu ya, kuning kayak gitu, cantik sekali. Jam 7 malam loh padahal. Oke ayo kita jalan ke sini, deket aja ini. Mas Stefan nanti olahraganya mau di ini, di tangga teman-teman ya. Inilah suasana jam 7 malam di Kota Yas tanggal 1 April. Terang benderang. Ini di sini ada kebunnya orang ya teman-teman ya. Sepertinya ini orang yang tinggal di apartemen ini. Ini cantik sekali. Bunganya sudah bermekaran tuh, yang di sana itu juga. Dan ini tuh hanya mekar di musim semi ya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi ini khusus untuk bunga-bunga musim semi, makanya mereka bermekaran. Setelah musim semi berakhir, mereka bakalan ini mati ya, maksudnya bunga-bunganya mati semua, layu kayak gitu. Oke, ini Mas Stefan sudah siap ini pakai baju baju untuk lari ya. Mas Stefan ini teman-teman jadi suka sekali lari. Di Indonesia pun Mas Stefan selalu hampir setiap hari lari-lari gitu ya. Gitu. Aku diajakin sih sebenarnya, cuman apa? Males aku, capek.
Ini jalanan di daerah tempat tinggal Mas Stefan seperti ini ya, jadi sepi. Mobilnya yang lewat itu hanya 1, 2, 3 kayak gitu teman-teman ya. Nggak sepadat seperti di kota-kota yang ada di Indonesia. Padahal kota Yas ini kalau nggak salah kota terbesar ketiga ya di Romania ya. Tapi jalannya sepi. Nih teman-teman bisa lihat ya, sepi. Mobil yang lewat itu sekitar 1, 2, 3 gitu aja. Oh, ini cantiknya. Ini sunset teman-teman. Cantik sekali ya. Nanti tambah bulan April, terus bulan 5 itu malah semakin malam masih terang benderang ya. Oke, ini kita sudah sampai di tempat Mas Stefan mau olahraga lari ya. Kita nyebrang dulu. Jadi ini Mas Stefan mau lari di sini teman-teman ya, di tangga ini loh. Naik turun gitu. Oh ya, Mas Stefan mau titip HP dulu. Hati-hati sayang. Ya, jadi Mas Stefan lari ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Sepertinya aku mau nunggu di bawah aja sana ya. Ini beberapa minggu lalu di sini tuh masih kering kerontang teman-teman ya, karena sekarang udah musim semi. Jadi udah mulai hijau-hijau lagi. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada bekicot. Di pohon itu juga banyak bekicot nempel-nempel itu. Sebelumnya nggak ada bekicot. Aku nggak lihat ini. Selama musim dingin kemarin nggak lihat ada bekicot sama sekali ya. Sekarang mereka sudah mulai muncul. Nah, ini aku mau turun dulu ya teman-teman ya. Aku mau duduk di bawah situ aja. Soalnya kalau di pinggir jalan kena ini. Kalau mobil lewat itu kayak was-was kena debu. Jadi aku mau duduk di bawah aja, di situ ada tempat duduk soalnya. Semangat sayang. Thank you. Ya, ini jadi aku mau duduk di sini ya. Ada tempat duduk. Nah, jadi di Romania ini banyak sekali disediakan tempat duduk seperti ini ya teman-teman ya, di sepanjang jalan kayak gitu. Tadi di atas sana juga ada 2, di kanan kiri kayak gitu. Cuman karena pinggir jalan aku pilih yang ada di sini aja. Kenapa di Romania ini kok banyak sekali tempat duduk seperti ini? Karena di Romania ini masih banyak orang itu yang jalan kaki ya teman-teman ya, banyak sekali muda-mudi, tua kayak gitu, mereka banyak sekali yang jalan. Dan kenapa kok mereka jalan? Karena di sini itu tempat fasilitasnya itu dekat-dekat dengan area apartemen mereka. Jadi mereka kalau yang dekat-dekat mereka selalu jalan teman-teman ya. Dan karena itu makanya disediakan tempat duduk kayak gini di pinggir-pinggir jalan. Jadi untuk orang yang capek kayak gitu bisa istirahat dulu kayak gitu. Aku pernah jalan ke mall ya teman-teman ya, jalan ke mall yang di city center di pusat kota itu aku juga karena capek dikit-dikit duduk di kursi kayak gini. Jadi sepanjang jalan itu banyak sekali tempat duduk kursi seperti ini ya kayak gitu. Itu salah satu hal yang aku suka dari Romania ya. Jadi banyak orang yang jalan kayak gitu, terus banyak sekali disediakan tempat duduk seperti ini ya. Apalagi kalau di taman itu malah banyak sekali disediakan tempat duduk. Kalau di Indonesia setauku kalau taman itu ada sih tempat duduk ya, cuman nggak sebanyak seperti yang aku lihat di Romania kayak gitu teman-teman ya. Oke, ini di sebelah kananku adalah ini ya, kayak tempat sembahyang orang agama ortodok ya teman-teman ya. Bentar aku tunjukkan. Nah, ini kalau dari dekat ya teman-teman ya. Jadi inilah tempat sembahyang orang Romania ya kayak gitu. Maksudnya orang Romania yang agamanya ortodok. Cuman orang Romania itu mayoritas atau kebanyakan agamanya memang ortodok. Biasanya mereka bawa lilin terus sembahyang. Dan terus ada gambar-gambar seperti ini ya kayak gitu. Ini ada apa ya, patung Yesus ya disalib kayak gitu ya, seperti ini.
Karena aku juga sering lihat nenek itu kalau di rumah kayak sembayang gitu ya, ada kayak foto-foto seperti ini kayak gitu di kamarnya nenek ya. How many times already, honey? There, around 5. 5 naik turun, up and down. Yeah. Semangat. I can make 10. 10? Ya. Katanya Mas Stefan mau naik turun 10 kali teman-teman ya. Semangat sayang. Jadi Mas Stefan itu memang hobi sekali dengan olahraga lari ya teman-teman ya. Di Indonesia itu Mas Stefan selalu menyempatkan lari. Jadi kalau pagi hari kayak gitu kadang aku masih tidur gitu, aku cari Mas Stefan kemana kok nggak ada, tahu-taunya lari keliling. Dulu kan kita kontrak ya kayak gitu, kontrak rumah gitu, keliling komplek area rumah kayak gitu teman-teman ya. Jadi memang Mas Stefan ini hobinya lari-lari kayak gitu teman-teman ya, kayak gitu. Sebenarnya aku diajak, cuman aku ini ya apa, capek kalau lari kayak gitu, ngos-ngosan kayak gitu. Jadinya aku setiap Mas Stefan lari, aku jadi cuman duduk aja nganterin Mas Stefan. Berapa? This will be 8. Udah 8 kali. Ya 8 kurang 2 ya teman-teman ya. Soalnya aku ini tadi request ke Mas Stefan jangan lari banyak-banyak, soalnya kan udah 4 bulan nggak lari kayak gitu ya. Jadi takutnya kayak kan nggak bagus ya kalau langsung tiba-tiba berat lari banyak kayak gitu kan nggak bagus. Jadinya aku minta sedikit aja larinya kayak gitu. Soalnya udah dari kemarin-kemarin itu Mas Stefan itu kayak minta ini teman-teman ya, minta lari, cuman akunya yang nggak mau ini, nggak ngebolehin, soalnya masih dingin kayak gitu ya, masih dingin kayak gitu. Sekarang ini pun menurutku masih dingin ya. Tapi Mas Stefan bilang udah nggak dingin, udah nggak dingin kayak gitu ya, udahlah kayak gitu. Terus aku anterin sekarang. Oke teman-teman, ini aku mau cerita sedikit-sedikit ya Lebaran di Romania, gimana suasananya kayak gitu. Sebelumnya aku udah cerita sih sedikit ya kemarin sebelum aku pergi ke supermarket, cuman di sini aku mau agak detail kayak gitu ya tentang Lebaran di sini di Romania, tepatnya di kota Yas ya kayak gitu. Jadi sekarang ini adalah tanggal 1 ya, tanggal 1 itu hari kedua Lebaran di Indonesia. Tapi kalau di Romania itu kemarin Lebarannya itu lebih cepat sehari ya teman-teman ya. Tapi mulainya kita bareng dengan di Indonesia. Jadi mulainya kemarin tanggal 1 Maret ya. Jadi sama bareng kita mulainya dengan Indonesia dan Romania bareng. Cuman untuk Lebaran di Romania ini lebih cepat 1 hari. Jadi kemarin kita lebarannya tanggal berapa, tanggal 30 ya teman-teman ya. Kalau di Indonesia kan tanggal 31 ya. Kemarin itu sempet aku tuh nggak tahu, jadi tanggal 30 aku tuh masih puasa sama Mas Stefan. Terus aku lihat story di IG itu kok di UK atau di London itu udah ini udah Lebaran kayak gitu. Terus akhirnya aku penasaran sama Romania, harus aku cek-cek di internet, loh ternyata kok sudah Lebaran juga di Romania. Akhirnya aku sama Stefan itu kayak ketawa, soalnya kita masih waktu itu udah sekitar jam 9-10an gitu ya. Jadi aku langsung apa ya, membatalkan puasa jelasnya. Sudah sayang? Ya istirahat dulu, soalnya mau cerita-cerita dulu sama teman-teman. Nah, capek? Habis. 10 kali ya? Yeah. So it's 10 times, and the stair has 54 steps. So from 540 ya, steps. 500 step teman-teman katanya Mas Stefan. Soalnya ini ada tangganya, ini adalah 50 step ya, 50 anak tangga kayak gitu. 54? Ya. Oh 500, jadi berapa? 540. Ya. Jadi 540 langkah naik turun ya teman-teman ya Mas Stefan ngelakuinnya. Oke, istirahat dulu sayang. Yeah. Finish for today. Capek ya? Yeah. Capek ya. Ya jadi aku mau cerita sedikit teman-teman ya tentang Lebaran di Romania. Jadi kemarin kita itu kayak puasa gitu, terus karena nggak tahu ya tanggal 30, ternyata aku soalnya patokannya sama dengan di Indonesia kayak gitu. Ternyata di Romania Lebarannya tuh lebih cepat 1 hari kayak gitu ya. Cuman
Ya itu tadi aku mau cerita kalau Lebaran di Romania itu untuk kita nggak ada apa ya spesialnya, nggak seperti di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan ada sholat Id, terus habis gitu setelah sholat biasanya kita ke rumah orang tua kayak gitu. Mas Stefan sudah merasakan Idul Fitri di Indonesia sekali. You already had Idul Fitri once in Indonesia ya? Once satu kali di Indonesia dan satu di sini, kali di Romania. Brunei. Oh Brunei? Ya. 2 years ago. Jadi Mas Stefan udah pernah. Jadi kita pernah di Brunei Lebaran kayak gitu. Kita soalnya sedang waktu itu jalan-jalan ke Brunei kayak gitu ya teman-teman ya. Terus yang tahun lalu itu kita Mas Stefan sudah merasakan di Indonesia mudik juga. Jadi udah tahu vibes-nya di Indonesia itu seperti apa kayak gitu. Jadi hal yang di sini, maksudnya di sini tuh bedanya nggak ada yang spesial teman-teman, soalnya di sini tuh nggak ada masjid kayak gitu. Di aku kurang tahu ya, mungkin ada cuman aku nggak tahu. Cuman aku cari-cari di dekat-dekat sini itu nggak ada masjid kayak gitu, jadi nggak ada sholat Id. Terus setelah itu karena di sini yang merayakan hanya aku dan Mas Stefan, jadi nggak ada apa-apa kayak gitu ya. Aku juga nggak bikin kue kayak gitu. Hari-hari berjalan seperti biasa di sini ya. Kita melakukan aktivitas biasa ya, belanja ya, masak kayak gitu. Seperti tadi aku juga udah hari-hari biasa seperti nggak ada Lebaran seperti itu. Cuman aku kemarin telepon sama Mas Stefan, we call our parents ya nih in Indonesia ya. Ya kita telepon orang tuaku di Indonesia sama keluarga kayak gitu ya teman-teman ya. Itu tetap terus aku juga sama teman-teman kayak gitu, aku kirim WA kayak gitu. Jadi itu aja Idul Fitri kita di Romania kayak gitu ya. Jadi sangat-sangat simpel sekali karena di sini memang kita itu minoritas kayak gitu ya. Jadi kayak mungkin kalau di ibu kota itu bisa sholat Id, soalnya di ibu kota ada kayak banyak orang Turki, Arab gitu ya sayang ya, in the city center ya. Here? No, in the city center. No, in capital city. It's less in the capital, but a region called Dobroja, which was under the influence of the Ottoman Empire. There is a Turkish minority and a Tatar there. Ya, katanya Mas Stefan kalau di ibu kota itu tetap memang sedikit kayak gitu, cuman masih ada kayak gitu loh teman-teman. Di sana ada banyak orang Turki kayak gitu, terus Arab. Soalnya aku punya temen di ibu kota itu banyak, maksudnya bukan banyak ya, kayaknya ada beberapa orang Muslim, jadi ada masjid juga kayak gitu. Jadi mungkin kalau aku di ibu kota aku bisa sholat Id atau ya ada sedikit-sedikit vibes-nya Lebaran kayak gitu teman-teman di ibu kota. Tapi kalau di sini benar-benar nggak ada. Oh ya, karena di ibu kota juga ada kedutaan besar Indonesia, mungkin aku juga bisa berkunjung, tapi karena di sini tuh sangat-sangat jauh sekali teman-teman ya. Jadi sekitar 420 km dari ibu kota ya. Jadi kita nggak belak-belain lah ke sana, jauh teman-teman. Jauh di jarak, terus ongkos juga ke sana kayak gitu. Yeah, the embassy is far, right? Iya, jauh. Yeah, it's in the capital. Jauh, makanya kita Lebaran di sini ya biasa aja hari-hari kita kayak gitu. Yang penting kan udah telepon orang tua, terus teman-teman terdekat kayak gitu teman-teman ya. Itu sih, aduh ya Allah, capek tanganku pegangin ini. You're also doing exercise today. Iya, ini yang olahraga tanganku megangin HP ya kayak gitu. Ini depan ini banyak sekali orang mondar-mandir jalan kaki teman-teman ya, orang tua, terus kebanyakan ini mahasiswa. Soalnya di dekat sini ini ya, ini dekat sekali, itu udah kampus teman-teman ya, area kampus kayak gitu. Karena kota Yas itu merupakan, kalau aku baca-baca itu kayak kota, kalau di Indonesia itu kayak kota pelajar, like a student city ya. Ya, kota universitas. Ya, kota universitas teman-teman ya. Di Yas itu terkenal dengan itu, makanya dan kita kebetulan dekat dengan area kampus kayak gitu teman-teman. Di situ dekat sekali, itu udah ada lapangan olahraga, banyak sekali ini anak muda-muda kayak gitu ya di situ. Dan dan di situ tuh kata Mas Stefan juga banyak dari luar negeri, from abroad ya nih ya. Yeah, especially from North Africa. North Africa. Like Morocco, Algeria, they mostly come to study medicine here. Medicine? Yeah.
Ya katanya Mas Stefan kebanyakan dari mana itu Afrika Selatan ya teman-teman ya. Afrika Selatan, Afrika Utara. Afrika Utara untuk belajar ini tentang obat-obatan kayak gitu. Soalnya katanya Mas Stefan di sini tuh untuk belajar tentang obat-obatan itu bagus di sini ya. And when I was in college, we had a colleague from South Korea study informatik. Ya katanya soalnya Mas Stefan dulu kan tentang komputer gitu punya ini temen juga yang dari South Korea juga gitu. Jadi kayak banyak pelajar yang dari luar negeri juga di sini tuh gitu teman-teman ya. Mas Stefan ini sebutkan South Korea soalnya lihat ini teman-teman apa Mas Stefan lihat apa drama Korea ya. You watch drama Korea ya. Istriku suka drama Korea. Iya. So, jadi itu tuh kayak you're the first time watching drama Korea? Ya. Ya jadi Mas Stefan itu sebelumnya nggak pernah lihat drama Korea. Jadi pas waktu sama aku baru lihat drama Korea gitu. Suka nggak sayang? Otherwise I wouldn't watch it. Katanya kalau aku nggak ngelihat nggak mungkin Mas Stefan ngelihat kayak gitu. You like it or not? Suka dengan drama Korea? Only one. The Crash Landing that was nice. Crash Landing on You. Ya teman-teman Mas Stefan suka katanya ini. Interesting. Drama Korea Crash Landing on You itu aku suka juga dan Mas Stefan ternyata suka. Ini sudah mulai gelap teman-teman ya. Sudah mulai ya, tapi masih terang benderang gitu nih. Ya, ini nanti kalau semakin summer bulan Juni, Juli itu jam 10 malam malah masih terang ya sayangnya benderang. Ya, jam 10. Oh ya, katanya mulai jam 10 itu mulai kayak gini, mulai gelap kayak gitu ya. Oke, sudah ya sayang ya. Balik. Ya. Oke teman-teman, ini Mas Stefan sudah. Ini aku juga capek pegangin HP. Makasih ya sudah menonton video kita hari ini. Nganterin Mas Stefan olahraga lari hari ini ya teman-teman ya. Semoga teman-teman terhibur dengan ocehanku tadi ya kayak gitu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah teman-teman. Bye bye, sampai jumpa.